Anak-anak, Budi sedang asik membaca majalah pada jam istirahat. Apa ya yang sedang asik dia baca? Oh, ternyata si Budi sedang asik membaca gambar cerita. Ngomong-ngomong, apa sih gambar cerita itu? Kita cari tahu bersama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang fungsi organ gerak pada hewan. Nah, anak-anak, yuk kita ikuti materinya bersama-sama. Anak-anak, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Kemudian, apa saja langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Nah, langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah kita menentukan gagasan. Gagasan ini bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, diantaranya, yang pertama kita membutuhkan media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan juga komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua adalah media pewarna. Nah, anak-anak, dalam media pewarna ini, sesuai dengan tekniknya dibedakan menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering, yaitu teknik pewarnaan yang tidak membutuhkan air sebagai pengencer.
Misalnya seperti pensil warna, krayon, spidol, pensil, dan juga pulpen. Sedangkan teknik basah adalah teknik pewarnaan yang membutuhkan air sebagai pengencernya. Misalnya adalah cat air. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang organ gerak pada kelinci. Nah, ternyata kelinci ini bergerak dengan menggunakan kakinya. Ketika kaki kelinci sakit, maka pergerakan kelinci juga akan terhambat. Nah, anak-anak, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan juga tempat hidupnya. Misalnya, seperti ikan. Nah, ikan ini alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian, amfibi. Nah, amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Misalnya seperti katak dan salamander. Alat gerak yang digunakan adalah kaki. Fungsi dari kaki ini adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Hewan yang berikutnya adalah kelompok hewan reptil, yaitu hewan yang bergerak dengan cara melata. Alat geraknya berupa kaki, yaitu pada buaya, kemudian otot perut pada hewan ular, dan juga kaki dayung pada hewan penyu. Fungsi dari alat gerak ini adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan juga berenang. Hewan yang berikutnya adalah kelompok hewan aves atau burung. Alat gerak yang digunakan kebanyakan adalah sayap untuk terbang dan juga kaki untuk berjalan atau melompat. Fungsi dari alat gerak ini adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan juga pada sebagian burung digunakan untuk berenang. Kelompok hewan yang berikutnya adalah mamalia. Nah, mamalia ini menggunakan kaki untuk mamalia di darat, seperti kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan untuk mamalia air, seperti paus dan lumba-lumba, menggunakan alat gerak berupa sirip. Fungsi dari alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan pada mamalia laut digunakan untuk berenang. Anak-anak, untuk tugas pembelajaran 2, silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 12. Nah, ini adalah tugas kalian di halaman 12. Tugas anak-anak adalah membuat cerita ya berdasarkan rangkaian gambar ilustrasi berikut ini. Jadi anak-anak membuat cerita di buku tulis masing-masing berdasarkan gambar berikut ini. Nah, ada 3 kotak gambar ya anak-anak. Silahkan dibuat rangkaian ceritanya. Kemudian tugasnya ada lagi di halaman 14. Nah, halaman 14 yang ini. Nah, kalian menuliskan apa nama hewannya, kemudian apa organ gerak yang digunakan, kemudian apa fungsinya. Ada hewan ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Nah, ini anak-anak ya, tugas untuk hari ini, tugas yang pertama. Anak-anak, ini latihan soal untuk hari ini ya. Ada 10 latihan soal. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian dijawab, difoto, dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Anak-anak, untuk menyelesaikan tugas online, anak-anak bisa melihat di kolom deskripsi ya. Silahkan ditekan tombol ini. Kemudian kalian akan langsung bertemu dengan link kuis soal online. Nah, dengan mengerjakan soal ini, anak-anak nilainya nanti akan langsung keluar. Silahkan langsung diklik. Nah, ini dia. Silakan anak-anak isi sesuai dengan nama lengkapnya, misalnya Eka Nur Viana Fatmawati. Asal sekolahnya kalian tulis, SD
sesuai dengan asal SD kalian ya. Nomor absennya misalnya 17. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu silahkan anak-anak menjawab pertanyaan berikutnya dengan teliti ya. Sudah siap? Let's go. Nah, silahkan anak-anak mengerjakan. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, maka jangan lupa kalian untuk klik ya. Ini diklik tombol kirim. Nah, apabila sudah terkirim, jawaban kalian sudah tersubmit di sistem, maka kalian akan mendapatkan ucapan seperti ini. Selamat, kamu sudah berhasil menyelesaikan kuis hari ini. Jangan lupa lihat skormu ya. Kemudian kalian bisa klik lihat skor. Nah, untuk melihat perolehan skor kalian. Nah, ternyata kamu dapat 100. Nah, ini ada review jawabannya, apakah jawaban kalian benar atau salah. Begitu ya anak-anak ya. Selamat mencoba.